Halo teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul On Wing of Eagles. On Wing of Eagles adalah sebuah film drama olahraga sejarah Tiongkok Hong Kong, Amerika yang disutradarai oleh Stephen Sin dan Michael Parker dan dibintangi oleh Joseph Fiennes dan Xiao Du. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang seorang Eric Liddell, peraih medali emas pada Olimpiade 1925 untuk kerajaan Inggris dan salah satu atlet terhebat Skotlandia. Ia mempertaruhkan segalanya untuk menjadi misionaris di Tiongkok. Liddell menghabiskan waktunya untuk mengajar di sekolah, membangun hubungan, dan mengajarkan agama kepada siapapun yang dia bisa. Namun, itu hanya berubah ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1937. Nah, tapi seperti biasa, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa konten video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya, Kang Mimin saranin terlebih dahulu buat nonton film aslinya secara utuh. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cerita filmnya. Cerita dimulai memperlihatkan selembar koran tahun 1924, seorang pelari profesional Inggris bernama Eric Liddell berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Paris pada tahun 1924. Kemenangan itu membuat Eric ditawari banyak sponsor dan diajak pindah ke Amerika. Namun, Eric dengan hormat menolaknya dan memilih bergabung dengan London Missionary Society. London Missionary Society yaitu sebuah lembaga agama yang bertujuan menyebarkan kebaikan di berbagai daerah pelosok. Kemudian Eric menikah dengan seorang perawat bernama Florence Mekaji dan melanjutkan pendidikannya hingga berhasil mendapatkan gelar profesor. Setelah menikah, Eric bersama istrinya pindah ke Cina dan menghabiskan hari-harinya dengan mengajar di beberapa sekolah. Eric dan keluarganya hidup bahagia di sana, namun setelah 13 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1637, Jepang berhasil menduduki Cina dan menebarkan ketakutan di berbagai tempat banyak. Kini akses jalan pun sudah ditutup dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Hal itu membuat Eric kesulitan ketika ingin pergi ke sekolah, tempat ia mengajar. Untungnya, Eric punya sopir bernama Suneo yang selalu setia menemani Eric dan membantu menyuap si penjaga agar Eric lolos dari penjagaan. Saat itu kebanyakan orang berdiam diri di dalam rumahnya. Namun bagi Eric sebagai seorang guru, ia punya kewajiban penting, yaitu tetap memberi pelajaran kepada anak-anak, walaupun tempat mengajarnya di daerah pelosok yang jauh dari rumahnya. Anak-anak didikan Eric pun sangat antusias belajar bersama Eric. Namun di pagi itu, Eric harus menyaksikan kengerian seketika sekelompok pesawat tempur Jepang melintas dan menjatuhkan beberapa bom, hingga mengenai salah satu anak murid Eric yang baru saja datang dengan wajah semangatnya. Atas peristiwa tragis tersebut membuat perasaan Eric hancur dan menyadarkannya bahwa sekeras apapun hidup, Eric tidak mau membunuh harapan yang ia tanam dan kini Eric harus bergerak menyelamatkan banyak orang, termasuk anak dan istrinya. Kemudian Eric pun membuat permohonan kepada kedutaan Inggris untuk memulangkan Florence dan kedua anaknya. Sementara Eric sendiri akan tetap tinggal untuk membantu orang-orang Cina yang sedang dijajah Jepang. Malam harinya, Florence pun tak sengaja melihat 3 paspor yang dibuat Eric, dan ia sangat sedih karena Eric tak ikut pulang bersamanya. Eric menjelaskan bahwa untuk saat ini ia ingin membantu orang sebanyak mungkin dan ia juga mengatakan akan menyusul Florence dan kedua anaknya setelah keadaan sudah membaik. Florence hanya sabar menerimanya karena ia tahu bahwa watak Eric memang seperti itu, suka menolong dan tidak bisa membiarkan orang-orang kesusahan. Keesokan paginya, Florence dan kedua anaknya pun berangkat ke pelabuhan. Di pelabuhan ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang ingin pergi dari Cina.
Dalam perpisahan itu, Eric menitipkan anak-anak supaya dijaga dengan baik, termasuk juga kesehatan Florence yang saat ini sedang mengandung. Sebelum kapal berangkat, Florence pun memberikan sebuah kalung salib sebagai keberuntungan bagi Eric. Beberapa hari kemudian setelah kepergian Florence, Jepang datang merebut dan merampas seluruh barang milik Eric. Untungnya masih ada Sunio yang masih setia menerima, dan Sunio juga selalu menghibur Eric dikala ia sedang sedih. Karena teringat keluarganya, kini mereka berdua hanya bisa pasrah dengan keadaan dan terpaksa pindah dan tinggal di sekolah bersama orang-orang yang bernasib sama dengan mereka. Walaupun tinggal di tempat yang seadanya, Eric masih berusaha menghibur para anak-anak dengan mengajak berlari setiap pagi. Dengan mengelilingi sekolah dan siangnya, Eric menyempatkan waktunya untuk mengajari anak-anak muda yang tinggal di sana. Beberapa bulan kemudian, Eric mendapat surat dari Florence, istrinya. Dalam surat itu terselip gambar dari kedua putri Eric dan foto anak ketiganya yang telah lahir. Melihat Eric terharu bahagia, seorang anak bernama Shio sedih karena ia iri karena kedua orang tuanya sudah tiada. Di malam harinya, Eric meminta Sunio untuk mengirim Shio ke panti asuhan agar mendapatkan tempat yang lebih baik. Namun Shio menolak itu. Ia memilih tetap berada di sekolah dan membantu Eric mengurus para pengungsi yang lain. Beberapa hari kemudian, Eric bersama Sunio membantu mengirim obat-obatan ke salah satu rumah sakit. Tentu saja perjalanan mereka sangat berbahaya karena mereka harus melewati banyak penjaga, namun bagi Eric semua itu tidak masalah selama ia bisa menolong lebih banyak orang. Dan sesampainya di rumah sakit, ia juga bertemu dengan seorang yang meminta Eric untuk menjadikannya pastur dalam pernikahannya. Singkat cerita, di tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melakukan serangan besar-besaran di Pearl Harbor. Dan kejadian tersebut sangat berdampak kepada Eric dan seluruh turis yang berada di Cina. Saat Eric sedang melakukan acara pernikahan lagi, tanpa diduga Jepang datang dan langsung menghentikan acara tersebut. And to hold from this day forward. Captain, you have no right to be here. We are at war. Kini mereka semua ditangkap dan diangkut untuk dibawa ke kamp konsentrasi satu persatu dari mereka, dan barang-barang berharga mereka dirampas secara paksa. Bahkan pengantin yang baru saja menikah tadi juga dipisahkan dan tidak diperbolehkan bersama. Catherine is my wife. Let us live together. Lirik yang melihat itu mencoba menolong dengan mengatakan bahwa pasangan yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, tetapi Jepang malah beranggapan bahwa saat ini kekaisaran mereka lah yang menjadi Tuhan. Sehingga mereka semua harus tunduk dan patuh kepada perintah kaisar. Kini mereka tinggal di sebuah barak yang kumuh. Tempat tinggal mereka hanya beralasan jerami dan menggunakan bantal. Dengan barang seadanya, semua yang ada di sana hanya bisa merenung dan berusaha menenangkan diri untuk menerima keadaan. Di pagi harinya, mereka semua dikumpulkan di ladang dan dipaksa untuk bekerja. Selama seharian penuh dengan penjagaan yang ketat. Di sisi lain, Sunio yang baru saja mendapatkan kabar dari Xiao bahwa Eric dan warga kulit putih telah ditahan di kamp konsentrasi. Sunio pun langsung bergegas meninggalkan kerjaannya dan mengemasi semua barang-barangnya. Di malam harinya, mereka berdua menyusul dan menemukan kamp konsentrasi yang telah dipenuhi oleh warga kulit putih. Dan akhirnya Sunio memutuskan untuk hidup dan bekerja di dekat camp agar dapat mengawasi Eric dari balik pagar. Suatu hari, tentara Jepang mengenali Eric dari koran tentang kemenangannya di Olimpiade lari. Sehingga Eric kemudian dibawa keluar dari barak dan ia dihadapkan dengan seorang mayor bernama Kenji. Kenji ternyata ingin bertanding dengan cara adil. Eric pun menerima pertandingan itu setelah Mayor Kenji menawarkan tempat yang layak serta makanan yang cukup. Dengan ruang waktu yang cukup, Eric masih menyempatkan dirinya mengajari beberapa anak, dan makanan yang dijatakan buat Eric ia berikan kepada anak-anak itu. Beberapa hari kemudian, Xiao yang sudah lama tidak menemui Eric, ia berusaha masuk ke camp untuk menemui Eric. Tetapi Sunio langsung menahannya karena takut ketahuan oleh penjaga camp. Kemudian Sunio yang tahu bahwa makanan sangat susah didapatkan di dalam camp, ia pun menyempatkan diri untuk meletakkan beberapa makanan yang dibungkus dengan kain. Dan di dalamnya, Eric pun mengambil makanan itu lalu membagikannya kepada seluruh tahanan secara sembunyi-sembunyi.
Kini tibalah di hari pertandingan, seluruh tentara Jepang dan penghuni camp berkumpul dan mereka memberi sorak paling keras untuk masing-masing kubu, terutama dari para tahanan untuk Eric. Ketika pertandingan dimulai, Eric langsung memimpin jauh di depan, namun sesaat sebelum garis finish ia terjatuh dan akhirnya Mayor Kenji lah yang memenangkan pertandingan. Seorang tahanan bernama David protes. Ia merasa pertandingan tersebut tak adil karena kondisi stamina Eric jelas berbeda dengan Mayor Kenji. Akibat ulahnya itu, ia pun dipukuli karena Jepang merasa sudah memberikan waktu dan makanan yang layak untuk Eric. Saat itu juga Jepang menyalahkan Eric karena waktu yang diberikan kepada Eric digunakan untuk mengajari anak-anak belajar. Hal itu membuat Jepang marah dan memberi hukuman dengan cara dikurung di dalam bawah tanah tanpa diberi makan dan minum. Pada malam pertama di penjara, mereka dibiarkan kehujanan dan kedinginan. Di siang harinya mereka kepanasan karena sinar matahari yang sangat terik. Di malam kedua, tanpa disangka Sunio berhasil menerobos masuk demi memberi makanan serta minuman. Melihat keadaan Eric yang tampak lemah, Sunio mengajak Eric untuk kabur. Namun Eric menolak karena ia tak mau jika harus meninggalkan tahanan lainnya. Setelah 4 hari kemudian, mereka berdua dikeluarkan lalu ditaburi bubuk bedak dan disiram dengan air dingin. Kini Sunio semakin nekat mengambil pekerjaan yang bisa keluar masuk camp, yakni bekerja sebagai pembersih dan pengangkut kotoran manusia. Di sela-sela waktunya, ia menemui Eric untuk mengabarkan bahwa Jepang saat ini mengalami banyak kekalahan di garis depan. Sehingga pasukan Jepang di Cina kurang mendapat pasokan makanan. Sunio juga memberitahu bahwa ia sudah menyuap penjaga agar mematikan lampu suar dan arus listrik di pagar kawat pada jam 10 malam sebanyak 2 kali dalam sebulan. 2 kali kesempatan itu pun dimanfaatkan Sunio untuk mengirim makanan kepada Eric, dengan menugaskan Xiao memanjat tembok lalu memanjat kawat berduri yang listriknya sudah dipadamkan. Setelah berhasil melewati kawat berduri, Xiao menyuap 2 penjaga agar bisa menemui Eric. Selang waktu berjalan, saat Eric mengajar anak-anak, tiba-tiba ia merasa pusing dan mimisan. Saking tak bisa menahan sakit di kepalanya, ia pun pamit dan pergi untuk beristirahat. Sementara itu, akibat kekurangan persediaan makanan, Jepang kini menjadi agresif dan sering menyiksa para tahanan. Salah satunya kepada David, ia ketahuan sedang santai merokok sehingga ia dihajar habis-habisan lalu ditinggalkan begitu saja. Sunio yang akan membersihkan tempat toilet, ia melihat David yang sudah berlumuran darah. Dengan penuh ketakutan, David meminta tolong dan memohon untuk membawanya pergi dari sana. Kemudian, perundingan kepada pemberontak Cina, dan ketika semuanya sudah siap, anak-anak di sekitar camp dikerahkan untuk menerbangkan layang-layang dan menjatuhkan di pagar listrik. Saat itulah, Suneo dan Xiu memasukkan David ke dalam tong kotoran manusia. Beberapa hari kemudian, Jepang mulai menyadari bahwa David tidak berada di camp, sehingga seluruh tahanan dikumpulkan dan Jepang langsung menanyakan kemana David pergi. Tahanan yang ada di sana pun hanya bisa terdiam sekaligus kaget karena mereka sendiri tak menyadari kepergian David. Karena kesal tak mendapat informasi, Jepang pun melampiaskan dengan membawa seorang tahanan bernama Louis. Ia dipenjarakan di ruang bawah tanah dan tidak diberi makan maupun minuman. Beberapa hari kemudian, Louis dibebaskan dan kini ia sedang mengalami sakit parah karena ia dibiarkan kehujanan, kepanasan, berhari-hari tanpa makan sehingga ia terkena penyakit pneumonia bakterial akut. Pneumonia merupakan bakteri yang melewati mekanisme pertahanan tubuh yang masuk ke dalam paru-paru. Selain Louis, Eric juga mengeluh mata dan kepalanya yang mulai terasa sakit, namun Eric tak begitu mengkhawatirkannya. Ia malah mementingkan keadaan Louis yang tampak semakin parah. Akhirnya Eric pun nekat menemui Mayor Kenji untuk meminta obat meskipun ia tak yakin bisa mendapatkan obat yang ia butuhkan.
Dan benar saja, sesuai dugaannya, Mayor Kenji menolak memberikan obat itu hingga Eric pun terpaksa menawarkan satu-satu keahliannya, yaitu menantang Mayor Kenji berlari dengan taruhan. Jika ia memenangkan pertandingan, maka Kenji harus memberikan obat yang ia butuhkan. Dan jika Eric yang kalah, maka ia siap menerima hukuman apapun. Setelah Mayor Kenji menerima tawaran itu, Eric benar-benar memanfaatkan waktunya dengan berlatih setiap hari. Walaupun di bawah suhu yang dingin, ia juga melewati kekuatan fisiknya meski rasa sakit di mata dan kepalanya seringkali mengganggu waktu latihannya. Kini tibalah hari pertandingan, semua tahanan yang ingin memberi dukungan dilarang untuk keluar dan hanya bisa memberikan doa untuk Eric. Di luar terlihat wajah Eric yang sangat pucat, ia juga memaksakan tubuhnya di tengah dingin tanpa menggunakan sepatu. Ketika pertandingan dimulai, Eric berlari sekuat tenaga dan menggerakkan seluruh tubuhnya demi menyalip Mayor Kenji. Awalnya, Eric sempat tertinggal tetapi ia berhasil menyalip di detik-detik terakhir dan memenangkan pertandingan. Di malam harinya, sebelum Mayor Kenji memberikan obat, Xiao melakukan seperti biasanya, bersiap menaiki tembok untuk menyeludupkan makanan. Namun tanpa diduga, bawahan Mayor Kenji bernama Yumoto datang ke pos dan menanyakan tentang lampu suar yang tidak dinyalakan. Si penjaga yang mulai gugup membuat Yumoto curiga dan mulai marah besar ketika dihalangi saat berusaha menyalakan lampu suar. Seorang penjaga kemudian berlari ke barak Eric dan berteriak agar Xiao tidak menaiki pagar. Namun sangat disayangkan saat Eric berusaha melarang Xiao, listrik berhasil dinyalakan oleh Yumoto. Melihat Xiao tergantung tewas di pagar itu membuat Eric, Sunio, dan tahanan lainnya berteriak histeris. Selama ini para tahanan termasuk Eric dan Sunio sudah menganggap Xiao seperti adik mereka sendiri. Dan pada akhirnya atas kejadian ini Louis terlambat mendapatkan obat dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Atas kematian Louis membuat Eric bersalah kepada istrinya Louis. Dan di malam harinya, atas kemenangan Eric mendapatkan surat kebebasan dari camp. Awalnya Eric sangat membutuhkan surat bebas itu supaya bisa memeriksa penyakitnya dan melakukan pengobatan. Namun Eric yang merasa bersalah atas kematian Louis, ia memutuskan untuk menembus rasa bersalahnya kepada Catherine, istrinya Louis. Sehingga Eric pun memberi hak bebas kepada Catherine. Carrying too much responsibility. Catherine who's... Beberapa hari kemudian setelah surat itu dikirim, Eric meninggal dunia karena penyakitnya yang semakin parah. Jasad Eric yang dimakamkan di kawasan camp. Xiao menghampiri pemakaman tersebut bersama istrinya dari luar pagar. Setelah pemakaman selesai, salah satu tahanan menemui Suneo sebagai kenangan terakhir. Eric telah menitipkan jam tangan kesayangannya untuk Suneo. Suneo pun sangat terpukul atas kematian Eric, tetapi Suneo sangat bersyukur karena Eric sudah mengajarkan untuk berjuang demi orang lain. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini mendapat respon positif dari para tahanan karena kamp konsentrasi akan dibubarkan. Sementara itu pihak Jepang mulai menangis karena kekalahan negaranya dan harus bunuh diri demi menjaga kehormatan, dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like jika suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. I tried so